Saya Ananda Mustajab Latif. Pada tahun 2015 tahun ini bersama dengan kawan-kawan profesional, juga ada kawan-kawan dari aktivis lingkungan, ada kawan saya yang juga dari kalangan birokrat, social entrepreneur, juga ex-relawan. Bersama-sama kita membuat sebuah lembaga baru, yaitu sebuah yayasan dengan nama Yayasan Peduli Bumi Indonesia. Visi dari yayasan ini adalah membangun kedaulatan lingkungan hidup dalam segala aspek di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia. Kita juga mempunyai misi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kita juga membuat kegiatan-kegiatan. Pertama-tama adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam pemantapan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Lalu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari, kualitas fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Lalu kita juga membangun kemitraan dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia, dunia usaha, lalu tentunya dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kementerian-kementerian yang lain, lembaga-lembaga internasional, PBB, dalam pengendalian perubahan iklim. Lalu kita membentuk gerakan masyarakat, pemuda, pelajar, mahasiswa, pecinta hutan, kelautan, dan lingkungan hidup. Kita juga merencanakan akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kajian, dan penelitian, konsultan atau konsultasi ya, dan pengembangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa contoh kegiatan yang mungkin akan kita laksanakan bersamaan dengan pembentukan lembaga atau yayasan pada tahun ini. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Unbox Australia, yaitu organisasi yang bekerja sama atau di bawah naungan PBB untuk isu climate change. Jadi pada tahun ini kita sudah menyeleksi kalangan remaja usia 16 sampai 23 tahun dari seluruh Indonesia yang sudah terpilih. Ada 25 remaja dari kalangan SMA dan mahasiswa ini. Kemudian kita seleksi lagi, kita tetapkan ada 2 orang yang akan ikut dalam program climate change, yakni mengirim remaja kita dari Indonesia untuk melakukan penelitian ke Arktik atau Kutub Utara. Program ini kita sebut Youth for Arctic. Untuk Indonesia ini pun adalah yang pertama kali Indonesia bisa mengikut sertakan sepasang remaja namanya Kevin dan Nesya yang akan pergi ke Arktik untuk melakukan penelitian di Arktik selama 3 minggu. Maksud daripada penelitian di sana adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Arktik, di mana kita tahu bahwa telah terjadi pencairan es, dan itu diakibatkan oleh banyaknya polusi atau ozon yang menipis akibat rumah kaca, akibat CO2 dan berbagai macam limbah-limbah yang membahayakan yang tercemar ke udara, dan efek itu ternyata sangat besar bagi kehidupan kita di muka bumi. Kita sebagai masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap adanya perubahan iklim ini, karena kita merasa perlu adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat
dunia khususnya masyarakat Indonesia untuk bisa sama-sama melakukan aksi bersama. Bagaimana menekan CO2 ya, artinya karbon ini yang sekarang ini begitu besar, itu kita tekan paling tidak 5% saja dari setiap individu masyarakat Indonesia, maka akan terasa sekali dampaknya bagi udara di lingkungan bumi kita, khususnya di lingkungan Indonesia tentunya. Jadi aksi-aksi nyata itu akan kita buat programnya ke depan selain daripada program Youth of Arctic. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa bergerak atau berjalan sendiri. Kita perlu mempunyai satu kesamaan pandang dalam mencari solusi dari persoalan-persoalan tentang masalah es yang mencair, tetapi di dalam negeri juga banyak persoalan, seperti misalnya kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Dan ini juga menimbulkan pencemaran karena asapnya yang sampai ke negara tetangga. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama juga untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana mencari solusi agar kebakaran sampah tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, kita sangat berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lain, agar isu-isu sensitif tentang lingkungan hidup dalam segala aspek itu bisa kita perjuangkan bersama. Jadi tidak hanya pemerintah yang membuat kebijakan, tetapi juga adalah masyarakat juga punya tanggung jawab, dunia usaha punya tanggung jawab, LSM juga punya tanggung jawab yang sama, bagaimana kita membangun lingkungan kita agar tetap lestari, tetap berkelanjutan untuk generasi kita yang akan datang.